lagi gerbangnya. Sheila, numpang lewat. Jam berapa ini? Jam 7 lebih 5 menit. Udah berapa kali sih lo ngeluh kayak gini? Udah pokoknya sekarang sebelum lo masuk kelas, lo bersihin dulu daun-daun kering sama sampah-sampah plastik. Abis itu baru boleh kelas. Saya please lah 5 menit lagi. Enggak. Lo udah berapa kali telat kayak gini? Udah sekarang lakuin apa yang tadi gue bilang baru boleh ke kelas. Yaudah, cepet ya. Pokoknya jangan dulu masuk kelas belum bersih. Ingat. Yaudahlah, penting di sini aja. Siapa dulu yang mau ke kelas? Penting main FL. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Apa? Dari mana aja jam pertama? Bukan urusan lo, minggir. Jadi matematika itu konsepnya bukan menghafal. Sekali lagi, konsepnya bukan menghafal. Daren, coba kamu jelaskan definisi dari linear dua variabel. Jadi, sistem linear dua variabel adalah suatu persamaan yang terdiri atas dua persamaan linear dua variabel atau PLDV dan memiliki satu penyelesaian. Bentuk umumnya biasanya AX plus BY sama dengan C atau PX plus Y dengan N. Ibu. Coba kamu jelaskan ulang apa yang dijelaskan oleh Daren. Nggak tahu, Bu. Ya pantas, kamu mah nggak tahu orang kamu dari tadi main HP mau jadi apa kamu? Saya udah bilang, Bu, saya mau menjadi pemain basket profesional. Gimana sih? Menjadi pemain basket emang nggak pakai otak? Yang penting kan saya jago, nggak kayak... Egois ya, kamu cuma mementingkan hobi kamu sendiri. Keluar kamu sekarang. Lah, kok saya diusir, Bu? Keluar sekarang juga. Ayo, jaga bolanya, ayo. Main kamu bagus, tapi. Mantap. Kasih, Pak. Mainmu makin bagus aja. Kamu benar-benar berpotensi ya. Pak Harto selalu mendukungku. Beda banget sama Bu Dewi. Ia selalu memarahiku. Dengar-dengar kemarin kamu main di luar kelas ya? Bu Dewi yang ngusir, Pak. Kayaknya dia benci banget sama saya. Kamu itu punya bakat yang luar biasa, saya serius. Tapi bakatmu itu harus dijaga. Kalau rapot kamu merah, bisa aja nggak kasih kamu nilai atau izin turnamen. Lah, kok gitu, Pak? Itu gak adil. Itu aturan. Atlet juga harus disiplin, bukan cuman di lapangan, tapi di kelas juga harus bisa menjaga pelajarannya. Bagaimana kamu bisa menjalankan strategi komplek di lapangan kalau kamu malas memikir rumus yang lebih sederhana? Jangan sia-siakan bakatmu cuma karena kamu malas mikir, paham? Paham. Ayo lanjut latihan. Ayo lanjut latihan.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh duduk. Jadi, saya panggil kamu ke sini karena kejadian kemarin. Kamu pikir dengan membanting pintu masalah akan selesai? Ibu tidak akan mentoleransi siswa yang egois dan siswa yang seharusnya kamu sebagai siswa bisa menghargai. Ibu dulu atlet. Ya, itu dulu. Tapi kenapa kalau ibu atlet, kenapa ibu jadi guru matematika, Bu? Kenapa ibu jadi guru matematika dan kenapa ibu galak sama kamu? Jadi gini, dulu ibu juga seorang pelajar dan mempunyai hobi yang sama dengan kamu. Cuma bedanya, ibu hobinya lari sampai suatu saat ibu terkena cedera lutut dan diponis sama dokter bahwa ibu tidak akan bisa mengikuti kompetisi lari selamanya. Dari situ selesai mimpi ibu, selesai untuk menjadi seorang atlet. Nah, ibu melihat kamu, Abim, melihat skill kamu, seakan-akan ibu melihat ibu yang dulu itu ada di diri kamu, dan ibu gak mau Abim sampai menyesal seperti yang ibu rasakan sekarang. Jadi pesan ibu untuk Abim, Abim boleh cinta dengan basket, Abim boleh mengembangkan karir Abim di basket, tapi satu, ibu titip, kamu harus bisa balance antara hobi dan kewajiban kamu sebagai pelajar. Jangan sampai kamu cuma punya satu rencana dan nanti rencana yang pertama gagal, kamu tidak bisa melanjutkan ke planning selanjutnya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini kita akan mengulas materi dari minggu kemarin tentang aljabar. Sekarang kalian boleh buka buku paketnya halaman 50. Ibu, maaf, mau menanyakan soal persamaan linear kuadrat yang kemarin. Saya masih belum mengerti, Bu. Boleh diulang dari awal? Boleh. Kita akan bahas lagi dari awal ya. Semuanya tolong perhatikan. Jadi, suatu persamaan yang terdiri dari dua persamaan linear dan dua persamaan variabel. Seringkali kita merasa paling tahu jalan, hanya melihat garis finish sebagai tujuan. Berasakan bakat sudah cukup jadi pegangan. Menyisihkan ilmu yang dianggap jadi halangan. Meremehkan setiap teguran di depan kelas. Di balik ketegasan guru, ada pengalaman pahit. Sebuah kisah tentang rencana yang terungkap. Mereka tahu dunia tak selalu mulus dan favorit. Maka diajarkan kita untuk berjuang tanpa pamit. Bahwa otak adalah benteng saat fisik tak lagi kuat. Jadilah pribadi yang seimbang, berdiri di tengah, kuasai keahlian, isi kepala tidak lagi kosong. Sebab bila satu pintu tertutup, semua akan terasa patah. Disitulah fungsi ilmu, sebagai sandaran dan penguat. Prioritas sejati adalah punya banyak jalan pulang. Maka, mari kita hapus pandangan yang keliru. Hormati semua guru, hargai semua ilmu.
Mereka adalah pemahat yang membentuk waktu, menyediakan peta agar langkah kita takkan keliru, menyebarkan cahaya agar kita tak lagi tersesat. Inilah pelajaran terpenting dalam perjalanan ini, bahwa kesuksesan bukan hanya soal kemampuan diri, tapi tentang kerendahan hati dan kebijaksanaan sejati. Menjadikan setiap bekal sebagai penopang di bumi. Itulah modal utama menuju masa depan yang abadi. Behind the scene. Masat ngapung luhur jauh di awang. Gitu, awas kucing. Emang aku salah apa ya, Kak? Kamu pikir jadi pemain atlet gajah? Sambil komat kami mulut tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Aku menangis. Emang aku salah apa ya, Kak? Atau kita punya masalah?